Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Safitri, NIM 1905125, mahasiswa semester 6, mata kuliah Hukum Jaminan, kelas 6A, Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Baiklah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH yang telah mengampu mata kuliah ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang jaminan kebendaan. Baiklah, langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu ada pengertian jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu benda kepada milik debitur hak untuk memanfaatkan atas suatu benda tersebut jika debitur melakukan uang prestasi. Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitur yang dapat dijaminkan adalah berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda yang tidak bergerak dapat dijaminkan dengan hak tanggungan. Baiklah, slide berikutnya ada ciri-ciri dari jaminan kebendaan, yaitu merupakan hak mutlak atas suatu benda, kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur, dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun, selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada, mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi, akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian. Dan terakhir, dapat diperalihkan secara hipotik bersifat perjanjian tambahan atau asosier. Berikutnya ada 1. Pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Ketentuan pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian uang atau utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau nilai, atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pelunasannya dihitung menurut harganya atau nilainya yang berlaku pada saat itu. Pasal 1756. Dengan demikian, maka untuk penetapan jumlah uang yang tertera dalam pembagian yang telah timbul dalam perjanjian. Slide berikutnya ada hak dan kewajiban pinjam meminjam uang. Hak dan kewajiban perjanjian pinjam meminjam uang dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban kreditur bertimbul balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak merupakan kewajiban debitur di pihak yang lain. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur. Pada pokoknya, kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya diatur pada pasal 1759 hingga pasal 1761 KUH Perdata. Di slide berikutnya ada 2 perjanjian gadai. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan piutangnya dari barang itu dengan sebagai pelaksanaan putusan atau tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Perjanjian gadai ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang. Perjanjian gadai ini mengabdi pada perjanjian pokoknya, ia merupakan perjanjian yang bersifat asosier. Artinya, perjanjian gadai hanya ada apabila sebelumnya terdapat perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang mengakibatkan timbulnya hubungan utang piutang yang pelunasannya dijaminkan dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud. Pada intinya, tujuan gadai ini untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditur dengan menjamin pelunasan piutangnya
hasilnya dari kebendaan yang digadaikan apabila debitur non prestasi. Selanjutnya ada sifat umum gadai. 1. Objek gadai adalah bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. 2. Bersifat kebendaan yang bisa memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan. 3. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai. 4. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual benda gadai. 5. Gadai adalah hak yang didahulukan. 6. Hak gadai tergantung pada perjanjian pokok. Selanjutnya, 3. Ada perjanjian fidusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diahlikan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia bahwa suatu benda tertentu akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia guna menjamin pembayaran utang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu yang bisa berupa hutang atau kewajiban atas pembayaran sejumlah uang ataupun kewajiban prestasi lain. Yang penting, atas kewajiban prestasi tersebut nantinya bisa dijabarkan dalam nilai sejumlah uang. Selanjutnya ada objek jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak atau benda tetap, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Lahirnya jaminan fidusia, pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Fidusia mengatakan, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Berikutnya, 4. Perjanjian hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Sifat hak tanggungan yaitu tidak dapat dibagi-bagi, berarti hak tanggungan membebani secara utuh objeknya dan setiap bagian daripadanya. Pelunasan sebagian utang yang dijamin tidak membebaskan sebagian objek dari beban hak tanggungan, tetapi hak tanggungan tetap membebani seluruh objeknya untuk sisa utang yang belum dilunasi. Hak tanggungan dapat merupakan ikutan atau asesor dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Keberadaan, berakhir dan hapusnya hak tanggungan dengan sendirinya tergantung pada utang yang dijamin pelunasannya tersebut. Selanjutnya, subjek dari hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pemegang hak tanggungan yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dalam hal ini, pemegang hak tanggungan adalah perseorangan maupun badan hukum yang menjadi kreditur. Pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan. Objek hak tanggungan, tanah dan benda atau hasil karya yang terkait dengan tanah. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai di atas tanah negara, dan tanah hak pengelolaan. Perjanjian hak tanggungan merupakan perjanjian asesor dari perjanjian utang piutang, perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang merupakan perjanjian pokok atau perjanjian pendahulunya. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.